mungkin lah kita bisa perfect dalam istiqomah. Nggak mungkin. Makanya kalau Anda nggak bisa perfect, dekatilah kesempurnaan. Dekatilah kesempurnaan, itu poinnya. Nggak bisa kita. Dekatilah kesempurnaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian, semampu kalian, dan dengarlah dan taatlah, berinfaklah, infak yang baik untuk diri kalian, dan barang siapa yang diberikan, dipelihara, dijaga dari kepelitan dan kekikiran dirinya, mereka lah orang-orang yang beruntung. Lihat bagaimana Allah perintahkan kita bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kalian. Ini sekali lagi pesan, kita nggak bisa tampil sempurna sehebat apapun upaya kita. Sehebat apapun upaya kita, kita nggak bisa tampil sempurna. Maka yang dituntut tampil all out, tampil semaksimal mungkin yang kita bisa, bukan tampil sempurna, jemaah. Nah, kekurangan kekhilafan kita tutup dengan istighfar. Nah itu, fastaqimu ilaih wastaghfiruh, itu tadi ayat yang baru saja kita nikmati. Beristiqomalah kepada Allah, lalu edan beristighfarlah. Beristighfarlah. Jelas konsep ini jemaah sekalian? Dari sini pelajaran berikutnya kita bisa tarik bahwa betapa baiknya Allah kepada kita, betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah tahu kemampuan kita, maka Allah tidak membebankan kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Yang dituntut dari kita adalah maksimal, bukan tampil sempurna tanpa ada satupun celah dan kesalahan. Gak ada. Makanya masih ingat akhir surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kan surat Al-Baqarah ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah. Maka nggak ada alasan untuk nggak istiqomah, jamaah. Nggak ada alasan. Karena kita udah diberikan kesempatan, kalau nggak bisa sempurna, dekatilah kesempurnaan. Kalau nggak bisa sempurna 100%, ya bisanya berapa, Mas? Aku tuh bisanya 95%. Ya udah 95%. Yang lain, aku nggak bisa 95%. 92. Ya udah 92 deh. Nanti 8%-nya tutup dengan istighfar, taubat sama Allah, itu maksudnya. Teman kita yang ketiga bilang, aduh aku nggak bisa 92, aku hanya bisa 80%. Ya udah 80%. Nanti 20%-nya lengkapi dengan istighfar dan taubat sama Allah. Tapi kalau aku nggak bisa 80%, hanya bisa 70%. Ya udah 70%. 70%. Nanti sisanya 30% taubat dan istighfar sama Allah. Aduh Pak Ustadz, aku nggak bisa deh. Aku bisanya 60%. Ya udah 60%. 40%-nya dilengkapi dengan istighfar dan taubat. Ada lagi yang datang, saya nggak bisa 60%, saya bisanya 40%. Ya udah 40%, nggak apa-apa. 60%-nya lengkapi dengan istighfar dan taubat. Yang lain datang nih, Pak Ustadz, aku tuh nggak bisa 40%, aku bisanya 20%. Ya udah 20%. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalau semampu kalian. Mampunya 20%, 20%. 80%-nya sempurnakan dengan taubat dan istighfar.
Kalau aku kayaknya udah nggak ada harapan Pak Ustadz, aku ini cuma bisa 5%, ya udah 5%, nanti 95%-nya tutup dengan istighfar dan taubat, gitu jemaah. Oh jadi enak ya, bebas kita Pak Ustadz. Lu bukan bebas, semampunya. Lalu dekati semaksimal mungkin. Yang kita butuhkan adalah kejujuran. Jujur nggak tuh ketika bilang 5%? Jujur nggak ketika bilang 10%? Jujurkah ketika kita mengatakan 20%? Yang perlu kita camkan, kita berinteraksi bukan sama manusia. Manusia mah bisa kita yakinkan dengan argumentasi kita, bisa kita yakinkan dengan justifikasi kita. Apalagi kalau kita jago bicara, jago ngomong dan seterusnya, nanti manusia juga ngangguk-ngangguk. Tapi bisakah kita mempertanggungjawabkan itu di hadapan Rabbul Alamin? Bisa nggak itu hadirin sekalian? Allah Subhanahu wa taala yang nggak pernah lalai. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, yang paling tahu seberapa persen kemampuan kita sebenarnya. Kan gitu kan? Seberapa persen kemampuan kita sebenarnya, kan yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah firmankan kemampuannya dalam surat Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Jadi Allah tahu apa yang kita sembunyikan di dalam dada. Benar nggak tuh 10%? Benar nggak 15%? Benar nggak 20%? Allah tahu. Jadi jangan kucing-kucingan. Jangan sok-sok lemah. Makanya jamaah sekalian, kita ini diperintahkan oleh Allah bertakwa dan istiqomah semampunya, bukan semaunya. Nah itu kaidah. Kita tuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah dan bertakwa semampunya, bukan semaunya. Semampunya, bukan sesukanya. Aku tuh sukanya begini Ustadz. Loh, bukan sesukanya Mbak, semampunya. Mampu nggak? Dan nggak usah meyakinkan kita sebagai manusia, kita mah disuruh berbaik sangka sama saudara kita. Kita diperintahkan untuk husnudzon. Jadi nggak perlu cari justifikasi di hadapan orang beriman. Orang beriman itu jangankan kita kasih alasan, kita akui kesalahan langsung aja mereka berusaha memaafkan. Jadi yang harus dipikirkan adalah bisa nggak mempertanggungjawabkan di hari yaumatublas sarair, di hari dimana seluruh rahasia-rahasia kita yang selama ini kita sembunyikan dengan apik, dengan hebat, disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Tariq ayat 9, yaumatublas sarair, hari di mana seluruh rahasia yang kita sembunyikan itu diungkap, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Tariq ayat 9. Ayat 9. Yauma tublas sarair. Hari di mana seluruh rahasia itu dibongkar. Kita sebenarnya mampu 80%, misalnya kita pakai angka, tapi kita ngakunya aku nggak bisa kecuali 40%. Hari kiamat dibongkar jemaah. Kita sebenarnya sanggup 90%, tapi kita cuma kerjain 50%. Hari kiamat itu dibongkar hadirin. Kita sebenarnya mampu 85%, tapi kita hanya kerjakan 30% aja. Maka hari kiamat itu dibongkar. Yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Hari di mana seluruh rahasia itu dibongkar oleh Allah. Maka ini yang perlu kita camkan.